Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Ini video bagian 11 yang terdiri dari soal nomor 21 dan nomor 22. Untuk nomor sebelumnya dan selanjutnya silakan simak pada playlist kompetisi sains madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau di s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Ini adalah soal nomor 21 dan diawali dengan suatu hadis tentang penghargaan suatu makanan. Jadi seolah-olah cuka itu yang terbaik. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka dan seterusnya itu sebenarnya kiasan ya. Ya meskipun demikian ternyata memang secara ilmiah asam cuka itu bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Soalnya sebenarnya di bagian ini kita diberikan data Ka, nilai Ka, asam cuka dengan berbagai substituen, artinya ada asam cuka, kemudian ditambahi ada gugus CH-nya, ada Cl, dan seterusnya itu, dengan nilai Ka seperti yang ada. Ini kalau kita lihat trennya, nilai Ka-nya dari atas ke bawah ini semakin besar ya. Kalau pangkatnya semakin kecil, negatif, berarti nilainya semakin besar. Nah, sekarang kita amati manakah pernyataan yang benar. Yang pertama, yang A, kita analisis yang A ya. Penambahan gugus metil dalam senyawa asam karboksilat dapat meningkatkan keasaman karena memberi efek induksi. Penambahan gugus metil, artinya yang ini tadi CH3 kan hanya satu. Kemudian yang berikutnya ini CH-nya nambah lagi. Ini anggapan sebagai gugus metil. Tapi kalau kita lihat bukan semakin asam ini, justru tingkat keasamannya berkurang. Kalau kita lihat nilai Ka untuk yang ini dengan yang sebelah sini, kalau kita bandingkan kan begitu, maka nilai yang atas lebih besar. Ka semakin besar menunjukkan sifat asamnya semakin kuat. Kalau semakin kecil berarti semakin lemah. Nah ini 1,8 dengan 1,3 kalau sudah eksponennya sama berarti kan tinggal membandingkan angka di depan. Sehingga semakin kecil berarti dia sifat asamnya semakin lemah. Kemudian yang B, adanya substituen alfa klorida. Alfa klorida itu adalah klorida yang terikat pada C karboksilat ya. Ini C karboksilatnya, kemudian Cl itu berada persis di sampingnya pada CH2 ini. Berarti ini Cl alfa ya. Alfa klorida. Dapat meningkatkan keasaman karena atom klor memiliki keelektronegatifan lebih tinggi, dapat mempermudah ionisasi hidrogen. Ya, kita lihat saja datanya. Kalau kita lihat seperti ini, kita bandingkan yang ini dengan yang di atas ini, tentu yang mengandung klorida ini memiliki nilai Ka yang lebih besar. Kalau Ka-nya lebih besar berarti sifat asamnya lebih kuat. Nah, betul alasannya dia akan memudahkan ionisasi hidrogen karena elektron ketarik ke dirinya sehingga H lebih mudah lepas. Yang B oke. Kemudian kita periksa yang C. Senyawa CH-Cl2COOH memiliki tingkat keasaman paling rendah karena semakin banyak substituen klorida. Ikatan OH semakin kuat dan susah terionisasi. Sekarang kita amati, tadi dikatakan tingkat asamnya paling rendah. Justru terbalik ya. Tingkat keasaman yang ini justru lebih besar karena apa? Ka-nya lebih besar. Kalau Ka lebih besar berarti keasamannya semakin tinggi, semakin asam. Berarti yang C ini salah, terbalik. Kemudian yang D, senyawa CH-Cl2COO-. Jadi kalau hanya lepas jadi anion ya. Kalau dia merupakan asam yang lebih kuat, berarti sifat basanya lebih lemah. Sementara kalau kita lihat ini, CH3COH kalau kita bandingkan itu, kalau hanya lepas, maka merupakan basah yang relatif lebih kuat. Jadi kalau asamnya lebih lemah, maka kalau melepaskan H+, basahnya menjadi, atau anionnya menjadi lebih kuat sifatnya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang B. Clear ya, yang B yang benar. Nah, selanjutnya nomor 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk hidup secara sempurna tanpa ada hal yang tertinggal atau kurang pada diri makhluk hidup tersebut, termasuk juga mikroorganisme. Pada musim kemarau, air sungai seringkali mengering, meninggalkan endapan lumpur yang hanya mengandung sedikit air. Konsentrasi oksigen yang terkandung di dalamnya itu sangat rendah. Namun, mikroorganisme mampu memanfaatkan oksigen yang sangat sedikit itu untuk respirasi.
Sejumlah bakteri dapat mengekstraksi itu memisahkan ya, mengekstraksi oksigen dari ion sulfat melalui reaksi oksidasi reduksi untuk keperluan hidupnya. Berarti ada reaksi redoks ion sulfat ini ya. Ion sulfat berubah menjadi zat lain yang di dalamnya mengandung oksigen, kemudian oksigennya lepas digunakan untuk kehidupan atau kebutuhan bakteri tersebut. Namun proses itu dapat mengakibatkan terjadinya bau seperti telur busuk. Kalau bau telur busuk biasanya H2S ya. Berikut ini pernyataan yang menjelaskan proses ekstraksi oksigen oleh bakteri. Yang pertama, terjadi oksidasi sulfur dari ion sulfat menghasilkan gas berbau busuk. Oksidasi, oke, langsung saja deh kita ke sini. Reaksinya ini ya. Reaksinya ini berarti kan sulfur justru mengalami, jadi S dalam SO42- itu biloxnya plus 6 menjadi S2-, berarti biloxnya min 2. Berarti S mengalami reduksi, bukan oksidasi. Kemudian bilox O dalam SO42- tentu minus 2, kalau sudah berubah menjadi O2, bilangan oksidasinya menjadi 0. S2 dalam air menghasilkan H2S yang berbau busuk, nah tadi H2S tadi ya. Jadi kita sudah bisa menganalisis dari persamaan reaksi ini untuk menjawab soal yang tadi. Nomor 1 ini keliru karena bukan oksidasi tapi reduksi ya. Bilangan oksidasi atom O sulfat menjadi 0, berarti pada O2 menjadi 0 ya. Bilox oksidasi atom S naik. Salah, S itu malah turun dari plus 6 menjadi minus 2, bukan plus 2. Kemudian bau busuk terjadi karena bentukan ion S2-, yang ini nanti akan menjadi H2S ya. Nah, pernyataan mana yang benar? Yang benar adalah yang berwarna merah ini, 2 dan 4. Jadi solusi untuk soal nomor 22 ini jawabannya benar adalah yang C. Oke, sekian pembahasan untuk bagian 11 ini. Sampai jumpa pada pembahasan nomor lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.